Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Esra pasal 1 ayat 1 sampai 11 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan kepadanya. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami selalu bersyukur karena kami terus merasakan kasih-Mu. Di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kami, dan oleh perkenan Tuhan kami kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Mengawali segala kegiatan kami hari ini, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami. Semoga firman-Mu ini kami boleh pahami dengan baik, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami sudah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Esra pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, alam semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan penentu sejarah. Tuhan penentu sejarah. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Waktu demi waktu terus berjalan, silih berganti, peristiwa terjadi di dalamnya. Semua bergerak sesuai zaman yang sedang berlangsung. Di balik semua itu, ternyata ada tangan Tuhan yang sedang dan terus bekerja memenuhi setiap perkataannya. Bahwa ketika Tuhan menginginkannya, maka tidak ada yang dapat menghalangi. Semua akan digenapi, sebab di tangan Tuhanlah sejarah ditentukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui berbagai cara yang terkadang tidak kita duga. Salah satu contoh nyata dari kedaulatan Tuhan terlihat dalam kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan, sebagaimana tercatat dalam kitab Esra. Kitab ini diawali dengan penggenapan janji Tuhan yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Bisa kita lihat di Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Meskipun bangsa Israel berada dalam pembuangan karena dosa-dosa mereka, Tuhan tetap setia dan memegang janjinya untuk memulihkan mereka. Menariknya, Tuhan tidak hanya bekerja melalui orang-orang Israel saja, tetapi juga melalui Raja Kores dari Persia, seorang penguasa non-Israel yang Tuhan pakai untuk mengembalikan umatnya ke tanah air mereka. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan adalah penguasa atas segala sesuatu. Dia dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menggenapi rencananya. Tidak ada situasi yang terlalu sulit bagi Tuhan dan tidak ada janji yang Dia lupakan. Oleh karena itu, mari kita renungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dan bagaimana kita dapat merespons panggilannya dengan iman dan ketaatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara serta anak-anak sekalian, Tuhan berkuasa memakai bahkan seorang penguasa yang tidak mengakuinya untuk menyelesaikan apa yang Dia kehendaki. Hal ini meneguhkan iman kita bahwa meskipun keadaan dunia dan kehidupan kita tampak berbagai ketidakpastian, namun Tuhanlah penentu perjalanan sejarah. Ia dapat menggunakan berbagai cara untuk memenuhi apa yang menjadi rancangannya. Sebagai orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, baiklah kita menaklukkan diri di bawah kuasa-Nya untuk dipakai Tuhan melakukan kehendak-Nya, menghadirkan damai sejahtera Allah di dunia ini. Marilah berjalan bersama Tuhan dalam perjalanan sejarah hidup ini. Semoga Tuhan senantiasa memampukan kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Patut dan selayaknya kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu di pagi hari ini ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk waktu kesempatan Tuhan masih mungkinkan bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan suara-Mu, membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan dan memperlengkapi kami untuk boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat semua umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, untuk tugas dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan kiranya senantiasa memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya itu boleh membawa hasil yang baik, boleh juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, yang bergumul karena sakit penyakit,
baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka. Dan Tuhan kiranya menyatakan kuasa untuk boleh berangsur-angsur pulih kembali. Dan setiap pergumulan apapun yang kami hadapi, Tuhan kiranya menolong dan memberkati kami. Semoga kami dimampukan untuk melewati setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi mereka, mengaruniakan hikmat dan kemampuan di dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Biarlah ya Tuhan, bangsa dan negara yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh aman dan tentram, di atasnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Pun kami berdoa buat orang tua kami di dalam menjalani masa-masa tua mereka. Tuhan kiranya senantiasa mendampingi siang dan malam, sehingga boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan masa tuanya bersama-sama dengan Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.